Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Semoga Allah menjadikan hujan yang turun saat ini bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, mari kita awali pertemuan kita dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk hidup sampai dengan maghrib ini. Semoga kesempatan yang telah diberikan oleh Allah ini tidak kita sia-siakan. Karena itu bermohonlah kepada Allah supaya sisa kehidupan kita dibimbing oleh Allah, diberikan taufik sehingga lebih bermanfaat dibandingkan dengan hari-hari yang telah kita lalui. Semoga Allah berkenan menerima salat maghrib yang telah kita tunaikan berjamaah dan menjadi maghrib terbaik di antara sekian salat maghrib yang pernah kita kerjakan. Sebelumnya, saya ingin kisahkan sebentar supaya nanti apa yang akan disampaikan ini saat dipraktekkan bisa kita praktekkan sesuai dengan kebiasaan dan apa yang terjadi pada Nabi SAW. Kalau Nabi sudah pernah praktekkan, maka tidak ada yang terbaik dibanding apa yang telah beliau tuntunkan. Kayak ahli surga, ya, Rasul yang paling mulia, tingkatan tinggi dalam pandangan Allah mempraktekkan sesuatu, itu yang paling utama dibandingkan dengan apa yang dipraktekkan oleh manusia yang umumnya belum jelas surganya, ya, hisabnya masih menegangkan, amalannya berantakan dan belum tentu mendapat penilaian yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu kali Nabi SAW sangat merindukan turunnya wahyu. Setelah dalam masa-masa di awal keislaman, begitu runtut dan begitu sering turunnya wahyu. Masya Allah, Anda kalau mendapat kabar dari yang paling dicintai, bagaimana perasaannya? Datang surat, Masya Allah, malam-malam datang ngantuk pun jadi hilang ya. Yang letih jadi terbuka kembali. Datang surat, demikian yang dialami oleh Nabi. Datang surat dari Allah, turun wahyu, senangnya luar biasa. Satu kali, sebulan tidak ada surat, 2 bulan tidak ada surat, 3 bulan tidak turun surah. Anda bayangkan 6 bulan tidak turun surah. Beliau cari, naik ke bukit, turun tidak ada lagi, bolak-balik tidak ada lagi. Masya Allah, belum turun saat itu. Sampai seketika orang-orang kafir di sekitarnya yang memang menunggu momentum seperti ini, memanfaatkan situasi ini untuk satu, memunculkan kekurangan yang mereka lihat dari sisi Nabi. Yang kedua, memanfaatkan momentum ini untuk bisa menarik massa, memprovokasi bahwa Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Muhammad naik turun ke bukit kayak orang linglung, naik turun lagi, naik turun lagi. Jadi tuduhan baru, barangkali sudah ditinggalkan jadi gila. Oke? Baik, mari kita lihat. Dalam bahasa Arab, ya, kalau gila umumnya itu disebut dengan majnun. Majnun. Ya. Tapi kalau gila karena linglung, ya, gila karena stres, ya, tiba-tiba mikirkan sesuatu, ya, tiba-tiba teringat, jadi seperti orang tidak sadar apa yang dilakukan, itu bahasa Arabnya qala. Ya. Ya. Pelan-pelan. Meninggalkan sesuatu, bahasa Arabnya taroka. Taroka. Ya. Tapi kalau meninggalkan sesuatu untuk berpisah, saya pisah ya, yang belum tentu bertemu lagi, itu bahasa Arabnya wada'a. Ya. Karena itu ada tawaf wada'. Ya. Karena saat tawaf kita berpisah dengan Ka'bah dan tidak tahu kapan balik lagi. Baik. Pada saat itulah kemudian setelah tuntas 6 bulan, tiba-tiba turun bukan 1 surah lagi, tapi 2 surah bersamaan. 2 surah bersamaan. Bergandengan, berurutan, setelah satu muncul yang lainnya. Dan isinya luar biasa. Perhatikan kalimatnya. Wadduha. Wallaili idza
saja. Wada qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, kita lihat. Bismillah. Mohon izin saya menulis di sebelah sini ya. Mudah-mudahan bisa terlihat. Bila Anda temukan huruf waw, ini rumus cepatnya ya. Saya berikan rumus cepat. Nanti kalau baca Quran insya Allah sudah bisa menerjemahkan sendiri. Bila Anda temukan huruf waw berada di awal ayat, bersanding dengan waktu, maka wawunya disebut wawul qasam, wawu sumpah. Sumpah ya. Wawu itu kan kalau dalam bahasa Arab diartikan dan ya. Dan ana wa Ahmad, saya dan Ahmad. Tapi kalau terletak di awal satu kalimat bersanding dengan waktu, artikan sumpah. Demi biasanya ya. Sumpah. Ya. Saya ajarkan cara memahaminya dalam ilmu balaghah. Pelan-pelan. Demi. Misal Anda temukan wal fajri, wal laili idza yaghsha, wad duha, wal asri. Ada ya? Jadi banyak di antara huruf waw terbentang di Quran mengawali kalimat bersanding dengan waktu. Artikan apa? Demi. Sekarang saya katakan begini. Kalau saya sampaikan pada Anda, insya Allah jam 7 nanti ada Pak Jokowi ke sini dan akan bergabung bersama kita sholat Isya berjamaah. Percaya enggak? Oh, enggak, langsung di belakang. Masya Allah. Baik, berarti kurang fiqh saya. Kalau Nabi yang menyampaikan, percaya tidak? Baik. Kalau Allah yang menyampaikan, percaya tidak? Sekarang Allah bukan sekedar menyampaikan, tapi bersumpah. Kalau saya bersumpah, saya katakan demi Allah Pak Jokowi nanti akan datang ke sini, mengabarkan ajudannya pada saya, telepon dan memastikan akan datang. Percaya tidak? Masih tidak juga di belakang. Dengan cara apa lagi saya harus menyampaikan, Bu? Ya Allah. Sekarang Allah yang kalimatnya seringkali disertakan dalam sumpah, Allah sendiri sekarang yang bersumpah. Allah itu tidak perlu bersumpah untuk meyakinkan sesuatu. Tidak perlu bersumpah. Karena dia yang menetapkan, Allah yang mengatur, dan Allah yang menentukan segalanya. Sekarang Allahnya yang bersumpah. Jadi kalau ada Allah bersumpah dalam Al-Quran, makhluknya tidak percaya, dengan cara apa lagi Allah mesti meyakinkan? Jelas ya? Baik. Jadi artinya kalau Anda temukan huruf waw di Quran menunjuk pada sumpah, ini pembuktian keimanan kita. Tidak ada boleh celah. Tidak boleh ada celah dalam diri kita untuk meragukan sedikit pun karena Allah yang bersumpah. Jelas sampai sini? Baik. Wadduha satu. Kemudian wal-laili idza saja. Tidak cukup dengan lail, ini indahnya Al-Qur'an. Nanti saya terangkan di akhir, ya. Quran bisa mengatakan wal-lail, ya. Tapi ditambah kalimatnya idza saja, ya. Padahal Allah bisa menyampaikan begini, misal kenapa dalam wadduha cukup sampai duha, tapi ketika wal-laili ditambah dengan idza saja? Ya. Kenapa dalam wadduha misalnya Allah tidak menyampaikan wadduha idza nawwar? Ya. Demi waktu duha yang saat matahari mulai memancarkan sinarnya. Ya. Tapi cukup sampai duha. Tapi ketika menyebutkan lail ditambah wal-laili idza saja. Bersumpah waw dengan malam ditambah idza saja. Pelan-pelan. Masya Allah. Allah tidak bersumpah, yakin? Yakin. Sekali bersumpah, yakin? Sekarang 2 kali bersumpah. 2 kali bersumpah. Nanti bahkan kita akan temukan 3 kali bersumpah. Ya. Wattini watu wahadhan. 3 kali bersumpah. Ya. Di sini 2. Mari kita perhatikan pelan-pelan. Sumpah ini dimaksudkan untuk apa? Sebelum ke sana, mari kita lihat dulu apa maksud kalimat ini. Wadduha. Apa artinya duha? Sebentar, jangan dulu dijawab. Ingat perjanjian kita. Kalau tidak tahu katakan supaya cepat saja karena waktunya terbatas. Apa artinya duha? Alhamdulillah. Langsung saja.
Duha itu saat matahari mulai naik sepenggalah dan memancarkan sinar yang menyejukkan. Jadi kalau kita terima sinarnya enak, ya. Ada vitamin D-nya, ya, tenang keadaan kita itu. Karena mataharinya sudah naik dan posisi yang paling indah di situ, maka tidak perlu diberi keterangan lain lagi. Karena kalimatnya sudah sempurna. Tapi poinnya adalah, ini bahasa kiasan dalam bahasa Arab, menunjukkan makna kiasan dengan menggunakan nama waktu. Maksudnya begini, kalau Anda menerima cahaya duha enak tidak? Nyaman tidak? Tentram? Baik. Duha dalam kalimat istilah orang Arab itu menunjukkan waktu suka. Saat menerima sesuatu yang menyenangkan, yang enak, yang menenteramkan, suka. Demi keadaanmu, saat engkau merasakan suka. Ya. Tenang hidup bersama ibu, tenang diasuh oleh paman, tenang bersama kakek, nyaman menerima wahyu. Demi seluruh keadaan hidupmu ya Muhammad yang merasakan suka, saat engkau sedang suka. Walaili, dan saya pun bersumpah demi waktu malam, bukan malam biasa. Kalau ditambah dengan saja, itu artinya malam yang sangat pekat. Pekat. Gelap luar biasa. Gelap. Ya. Kalau cuman lail saja, ini pun sudah mau lail nih sebentar lagi. Ya. Jadi masuk isya itu sudah lail. Muqaddimatul lail, awal malam. Ya. Maaf, kalau Anda lewat-lewat di waktu isya, masih kelihatan benda-benda? Masih nampak ya, agak remang-remangnya kan? Remang-remangnya, baik. Apalagi ada lampu seperti ini, Masya Allah. Sekarang saya katakan, kalau semuanya gelap nih, lampunya padam, ya tertutup gerhana juga dan sebagainya, gelap sekali, ya gelap sekali, dan tidak ada yang tersenyum. Sekarang gambarkan, bila dalam keadaan seperti itu masih bisa lihat apa? Tidak ada yang dilihat. Tidak ada sinar, tidak ada pantulan, tidak ada benda yang kita lihat, karena mata kita hanya bisa melihat dari pantulan cahaya. Nah, keadaan yang sangat gelap sampai tak bisa menatap apapun, saya tanya pada Anda semuanya, bisa nggak beraktivitas? Mau jalan bisa? Tidak. Ya. Mau bergerak? Sulit. Ya. Bahkan memikirkan pun kadang-kadang bingung. Nah, ini ungkapan dalam bahasa Arab, ada kondisi manusia yang berada dalam situasi yang sangat gelap, seakan-akan terliputi dirinya. Cuacanya sih memang terang, lampunya nyala, cuman saking gelapnya, kadang-kadang tidak terfikir. Ya. Maaf, tidak tergambar ini terangnya situasi itu. Kayak orang bingung. Karena ada yang terhambat dalam dirinya seakan-akan tertutupi kegelapan. Jalan, tatapan kayak kosong. Ya. Padahal jalan kelihatan biasa. Tapi kok tiba-tiba lewat tangga jadi jatuh. Ya. Jalan di depan jadi bingung. Ya. Pernah ada yang demikian? Ya. Ada situasi yang teralami seakan-akan situasinya terang, jalannya jelas. Tapi kondisi dirinya tertutup oleh satu keadaan sehingga seakan-akan berada dalam situasi yang sangat gelap. Ini kalau sudah ada ungkapan seperti ini, walaili idza saja, itu artinya suasana duka yang menyelimuti. Duka luar biasa, bukan duka biasa. Sulit. Suasana sulit. Baik. Perhatikan. Ya Muhammad, saya bersumpah kata Allah, demi keadaanmu yang pernah merasakan kenikmatan dalam hidup. Engkau senang, engkau tenang. Ataupun saat engkau dalam keadaan tersulit pun dalam hidupmu, tanamkan dalam dirimu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu sedikit pun, bahkan menganggap engkau gila. Tidak. Ada orang yang menuduh Muhammad sudah gila. Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Beda dengan saat dulu dia merasa tenang. Ketika datang wahyu dia senyum. Sekarang dia tidak tersenyum sama sekali. Dia kebingungan. Dia seperti orang gila. Dia ditinggalkan Tuhannya. Kata Allah, Muhammad, bagaimanapun perkataan orang lain kepadamu, celaan yang muncul padamu, yakinkan pada dirimu, Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Baik engkau sedang dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan tersulit apapun. Dan engkau tidak pernah menjadi orang yang gila seperti dituduhkan oleh banyak orang. Syaratnya, perhatikan. Syaratnya, walal akhiratu khairul laka minal. Udah, ini kuncinya. Pelan-pelan. Oh, ini berarti sumpahnya betul sampai susah dihapus. Oke. Walal pakai la, bukan li tapi la. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Baik.
Pelan-pelan. Gak apa-apa. Sekelah. Insyaallah. Baik. Gak apa-apa. Ya, sekelah khair. Sudah? Ya. Ada lagi yang lain barangkali hijau, kuning? Ada? Nah, cukup. Baik. Cukup ya. Sekarang perhatikan sini. Baik Pak, sudah saya cek itu board maker, cuma memang bagus ininya ya, maknanya. Lihat sini, kata Allah, Muhammad, kamu tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah, Tuhanmu. Yang kalau ada kata Rabb itu nama yang melekat pada Allah, khusus bagi sifat rububiyahnya. Jadi rububiyah itu yang merawat, memperhatikan, mencukupkan kebutuhan, menyembuhkan saat sakit. Seakan-akan Allah ingin mengatakan begini, Muhammad, saya yang menghidupkanmu, menciptakanmu, merawatmu, menyembuhkan saat sakit, menenteramkan keadaanmu, yakinkan pada dirimu, saya tidak akan pernah meninggalkanmu dalam keadaan engkau senang atau dalam keadaan sesulit apapun. Ya. 6 bulan yang telah terlalu ini adalah latihan. Walal akhiratu. Sepanjang engkau berpegang teguh pada kepentingan akhir. Ya. Awas, lihat poinnya betul ya. Walal akhirah pakai la bukan li. La itu huruf taukid, huruf yang menguatkan, pesan yang kuat. Maksudnya, kalau engkau ingin selalu bersama rahmat Tuhanmu, aku tidak akan tinggalkan, maka pastikan, kuatkan pada dirimu, jadikan seluruh aktivitas hidupmu itu akhirah. Akhirah. Tujukan karena kepentingan akhirat. Ya, tujukan. Ya. Kamu sebentar di dunia, besok lusa akan pulang. Di akhirat tidak akan pernah terpisahkan lagi. Ya. Akhirat sifatnya abadi. Karena itu kalau tidak akan pernah ditinggalkan oleh yang menguasai langit dan bumi, maka kata Allah, jadikan semua aktivitasmu itu orientasinya akhirat. Akhirat. Dan itu lebih baik daripada engkau memprioritaskan ula dunia. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Lihat prinsipnya. Nabi SAW diminta oleh Allah, kalau seluruh aktivitas Rasulullah SAW, bukan cuma sholatnya, puasanya, zakatnya, tapi semua aktivitas hidupnya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, diniatkan seluruhnya untuk kepentingan akhiratnya. Kalau kepentingan akhirat tidak ada yang lain kecuali ibadah. Ibadah itu artinya karena Allah. Makannya karena Allah, minumnya karena Allah, bekerjanya karena Allah, aktivitasnya karena Allah. Maka jaminan yang diberikan oleh Al-Quran, ini jaminan Quran langsung. Allah bersumpah pada orang-orang seperti ini, Allah tidak akan tinggalkan dirinya. Baik dia dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sulit apapun. Ini maksudnya. Kadang-kadang orang kalau terlampau senang itu bisa lupa dengan Allah. Ya. Demikian orang yang terlalu, pesimis dengan ujian, ya diuji dengan berat, kurang sabar juga bisa lupa dengan Allah. Ya. Ada orang-orang yang saat senang bahkan sulitnya tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Ya. Ada orang mengajak pelaku maksiat saat sedang senang, oh kamu sedang promosi jabatan, traktiran yuk, kumpul. Tiba-tiba minuman tidak jelas, dia arahkan pada yang lain. Daripada kumpul-kumpul seperti ini, lebih baik kita makan satenya sambil ta'lim yuk. Ajak kumpul. Karena dijaga. Ya, keadaan senang ataupun sulit. Nah, Anda bayangkan, ini poinnya. Bila seorang nabi saja, rasul yang mendapat wahyu, berita dari Allah, mendapat jaminan surga tertinggi, masih diminta oleh Allah untuk memprioritaskan akhiratnya, maka bagaimana dengan kita yang bukan nabi, bukan rasul, dan yang belum jelas surganya? Karena itu jika kita ingin dilindungi oleh Allah, dijaga dalam keadaan senang dan sulit, maka coba dekati Allah. Sebaliknya, renungannya adalah, kalau sampai hari ini kita merasa kok perlindungan Allah belum datang, ketenangan belum tiba, barangkali belum cukup cara mendekat kita kepada Allah, sehingga Allah belum menyertai kita dalam situasi senang atau situasi sulit kita. Jelas di sini? Kalau semua itu sudah didapatkan, maka hati akan terasa lapang, enak, nyaman sekali. Yang dekat dengan Allah itu enak, Pak, Bu. Enak, luar biasa. Ya. Karena dekat dia paham, dia yakin. Contoh, saking yakinnya dengan Allah ketika diberikan musibah, sesulit apapun, dia yakin Allah tidak mungkin memberikan musibah kalau dia tidak sanggup menjalaninya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Silahkan ya Allah, mau dikasih seberat apa lagi? Ya. Ketika Nabi sudah keluar kata-kata seperti ini, Masya Allah, Allahu Akbar, diusir dari Mekah, pergi ke Taif, dilempari oleh orang Taif, terluka kaki beliau, terluka tangannya, terluka keadaan dirinya, dilindungi oleh Zaid bin Thabit, terluka juga. Anda bayangkan, tiba-tiba beliau dengan Zaid
beristirahat di bawah naungan satu pohon. Malaikat turun, malaikat Jibril, gak main-main. Malaikat Jibril. Kata beliau, angkat tanganmu ya Rasulullah. Mohonkan kepada Allah, saya akan angkat bumi Taif dan menghimpit mereka yang telah menganiaya engkau itu. Apa kata Nabi? Perhatikan kalimatnya. La ya Jibril fa innahum qaumun la ya'lamun. Tolong jangan lakukan wahai Jibril karena mereka belum tahu saja. Kebanyakan ahli sirah hanya berhenti sampai di sini menyampaikannya, tapi kalimatnya belum selesai. Ketika sudah sampai pada puncaknya, perhatikan saking lapangnya jiwa beliau, tahu kalau Allah mau dilempari pun oleh siapapun, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada kecuali itu ada kebaikan di dalamnya. Tidak ada apapun kecuali ada kebaikan. Lihat kalimatnya. Ilahi, ilahi, ya Allah, kata Nabi. Perhatikan, ya Allah, ila man takilluni. Saya ridha kepada siapa lagi engkau akan titipkan saya. Jadi di Mekah diusir, berjalan ke Taif juga dilempari. Kata Nabi, kemana lagi tempat yang harus saya tuju? Ya, kemana lagi tempat yang harus saya tuju? Kepada siapa saya engkau akan titipkan? Ya, a'ila ba'idin yu'limuni. Apakah kepada tempat yang masih jauh dan mereka akan menyiksa saya di sana? Ya. Am ila qaribin yu'dhini. Atau tempat yang dekat yang dengan itu mereka akan menyiksa saya. Yang jauh menyakiti saya atau yang dekat menyiksa saya. Fa'ana radin. Saya ridha. Ya Allah. Saya ridha. Asalkan engkau tidak murka kepada saya. Asalkan engkau tidak murka kepada saya. Yang penting engkau enggak marah. Mau disiksa silahkan. Mau dianiaya silahkan. Asal engkau tidak marah kepada saya. Lihat rahmatnya Nabi ini. Lihat rahmatnya. La haula wa la quwata illa bi Rabbi. Tidak ada satu daya upaya kecuali kalau Rabb saya sudah berkehendak. Kenapa kalimat ini bisa keluar? Karena setelah surah Ad-Duha turun satu ayat, satu surah langsung yang meneguhkan keadaan jiwa beliau. Alam nashrah laka sadra. Disebut dengan al-insyirah, keadaan hati yang sangat lapang. Kalau orang sudah dekat dengan Rabbnya, tidak ditinggalkan oleh Allah, maka keadaan jiwanya akan lapang. Apapun dia akan terima. Mau sulit, alhamdulillah. Sedang syukur, alhamdulillah. Karena hakikatnya semua ujian dan titipan. Maka turun ayat. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami sudah lapangkan keadaan jiwamu? Ya, Masya Allah. Wa wada'na anka wizrak. Dan dengan kelapangan jiwa ini, semua beban seberat apapun akan kami angkat. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan pundakku. Anda pernah angkat barbel? Ya. Kalau disimpan di sini berat kan ya? Nah, itu yang disebut dengan anqadha dhahrak. Jadi ada beban di sini, di belakang punggung, berat. Itu bahasa kiasan indah sekali. Bahasa Qur'annya, seberat apapun yang dibawa, beban kehidupan, kalau hati kita sudah lapang dengan Allah, maka Allah yang angkat itu semua. Lapang keterimanya. Enak. Seperti tadi. Seperti tadi. Dan kalau sudah seperti itu, warafa'na laka dzikrak, maka engkau akan diangkat dimanapun. Kalau Allah sudah mengangkat, maka penduduk langit dan bumi akan mengangkatnya. Akan mengangkatnya. Masya Allah. Baik, pelan-pelan. Yang maksud yang ingin saya sampaikan, selain Anda pelajari surah Ad-Duha dengan Al-Insyirah ini, karena itu urutan Al-Insyirah langsung terletak setelah Ad-Duha. Pesan saya, kalau Anda membacanya dalam sholat, maka jangan pisahkan keduanya. Ya, nggak pakai, nggak usah. Ya, baik. Karena dia datang dengan berurutan. Ya, kalau ingin terpisah nggak apa-apa, tidak salah. Tapi sebaiknya disatukan, karena itu pasangan yang datang berurutan, yang saling melengkapi dari sisi maknanya. Ya, biasanya kalau yang saling bergandengan satu terpisahkan, yang lainnya merasa kesulitan. Ya, jelas ya?